Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyaksikan siaran kami dan barangkali dari pemaparan nanti Ustadz Kiai Haji Azhari Debakusumo ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, yang di rumah juga bisa nanti untuk menuliskan di kolom komentar, dan insya Allah selama kita masih live streaming nanti akan dijawab oleh beliau di kesempatan langsung saja. Dan juga Bapak Ibu yang ada di masjid, ya diperhatikan baik-baik apa yang nanti disampaikan, dan nanti kalau ada yang kurang jelas di sesi tanya jawab monggo nanti bisa ditanyakan, bisa sharing. Sekali lagi Mas, maju saya api lurus, maju sedikit. Nah, nek nguasi barisannya lurus wah enak. Ya, langsung saja kepada beliau Ustadz Kiai Haji Azhari Debakusumo, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para bapak, ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala bisa mempertemukan kita kembali dalam rangka upaya kita memperbaiki kualitas takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ringan di dalam melaksanakan ibadah dan berkebutuhan terhadap ibadah tersebut. Penelusuran kita selama ini terkait dengan hikmah-hikmah yang terdapat dalam kitab hikam ini membawa kita kepada suatu keadaan harapannya semakin menyadari betapa kita pertama tidak memiliki apapun kecuali apa yang diberikan Allah kepada kita, terutama adalah iman dan takwa. Di sini kita ingin memastikan bahwa pemupukan keimanan dan ketakwaan ini harus berkelanjutan dan terpelihara. Maka kajian-kajian yang dilaksanakan oleh lembaga kajian Islam ini memfasilitasi antum semua untuk dapat menelusuri ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah serta hikmah-hikmah di dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam selalu kita minta kepada Allah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan bahwa tadi siang saya
bersama pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas besuk atau ziaratul asir, mengunjungi para ikhwan yang ada di lapas kelas 1 Porong Sidoarjo. Di antaranya ada Ustadz Seno Abu Khair, ya antum sangat familiar dengan beliau. Beliau ini adalah salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Selain beliau ada Ustadz Nu'man, ada Ustadz Saif, ada Ustadz Habib, Ustadz Nu'man rahimahullah, Ustadz Saif, Ustadz Habib, Ustadz Seno, kemudian saya sendiri, ya. Kita mulai pada tahun 2001, ya, tanggal 15 Juli. Waktu itu masih rumah saya rumah kayu, ya, rumah dinas dari kayu. Ustaz Seno mengucapkan dan menitip kepada saya ucapan salam buat antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 8 orang yang lain selain beliau, jadi total 9. Mudah-mudahan Allah segera membebaskannya, ya. Beberapa di antaranya juga insya Allah tidak lama lagi, ya. Meskipun ada yang 15 tahun, ada yang seumur hidup. Seumur hidup itu maksudnya begini, ketika vonis jatuh dia umurnya berapa? Misalnya umurnya 33, yaitu vonisnya seumur hidup ketika dia divonis, yaitu 33 tahun. Kalau yang 17 ya 17 tahun, kira-kira begitu kalau buku terkait dengan seumur hidup. Baiklah, kita lanjutkan. Silahkan dibuka, yang belum ada bisa didengarkan bersama-sama. Kita memasuki hikmah yang kelima. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka, kesungguhanmu, fima duminalaka, terhadap apa yang telah dijamin bagimu, maksudnya dalam urusan dunia. Wa taksiruka, dan taksir itu kekuranganmu, fima tuliba, terhadap apa yang dituntut minka darimu. Jadi yang dituntut oleh kita itu apa? Kalau yang tadi, kesungguhanmu terhadap apa yang sudah dijamin bagimu. Apa sih yang sudah dijamin bagi kita? Rizki, ya. Rizki itu kan sudah dijamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang merayap di atas permukaan bumi kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Di ayat lain disebutkan dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min dabbatin, berapa banyak binatang melata, makhluk hidup maksudnya, la tahmilu rizquha, tidak mampu membawa rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, tetapi Allah memberikan rezeki itu meskipun dia tidak sanggup. Wa iyyakum, termasuk kamu. Ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap masing-masing daripada kita ini sudah dijatah. Tenang saja.
Jadi kesungguhanmu terhadap apa yang sudah dijamin kepadamu, nah gitu ya. Jadi udah dijamin kita, tapi kita masih mempeng gitu. Ini hubungannya dengan kemarin, kenapa kita nggak usah terlalu ngoyo. Sudah dijamin, nggak usah kerja sampai larut malam. Akhirnya geblak, ya. Sudah dijamin. Antum tahu, binatang itu kan sudah tidak punya akal, toh. Dia tidak bisa bagaimana merancang tahapan demi tahapan untuk bisa menghasilkan sebuah keuntungan sekian persen. Terus gak pikir belas gitu. Tapi Allah kasih itu. Apalagi kita yang berakal gitu ya. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fima dumina laka. Kesungguhanmu terhadap apa yang telah dijamin bagimu, wa taksiruka, nah ini kekuranganmu, fima tuliba minka, terhadap apa yang sebenarnya menjadi tuntutan atas kamu. Apa tuntutan atas kita? Tuntutan atas kita itu justru terletak di sini permasalahannya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tuntutannya, pokok itu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh, semoga Allah memanjangkan umurnya dan melindunginya, Muhammad Jazir. Di salah satu video yang kita lihat, beliau ini adalah takmir, ketua takmir Masjid Jogokarian, yang selalu saldonya itu 0. Nah kok 0 gitu ya? Ya berarti kanggo gitu loh. Sehingga yang nyumbang puas. Ada daftarnya, manfaatnya jelas. Orang, jadi masjid itu kita ada saldonya nggak? Nah ini perlu. Kemarin kata Pak Rauful min. Ya, kalau min berarti jamaahnya keterlaluan ini. Jadi hidup kita itu bukan untuk kerja, kata beliau. Kerja. Bukan. Nah ini pengertiannya tadi itu ya. Bukan untuk kerja hidup kita ini. Hidup kita ini untuk beribadah. Ibadah sebagai guru, gitu ya. Beribadah sebagai petani, beribadah sebagai nelayan, beribadah sebagai tukang kayu, beribadah sebagai kepala desa, beribadah sebagai seorang demonstran. Loh, kuyo beribadah loh, Kang. Boleh tahu demo? Boleh. Oposisi. Berserikat, ya, mengutarakan apa? Isi hati, mudoroso. Kuyo oleh, dijamin di dalam undang-undang. Kuyo ibadah, ya. Menjadi takmir masjid, menjadi tukang munguti ikan, filet, banyak pekerjaan. Jadi ibadah dalam bentuk berbagai macam pekerjaan itu yang sebenarnya kita dituntut. Beda dengan orientasi kerja, tetapi tidak dinilai sebagai ibadah. Pahamilah bahwa apapun profesi kita, posisi itu adalah ibadah, gitu ya. Terus dia melanjutkan lucu ini. Semua ibadah itu ada basmalah ketika kita memulai, kan begitu. Untuk berangkat kerja kan bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billahi, kan begitu ya. Oh jangan mau masuk WC aja ada apa doanya itu, mau masuk bukan sudah masuk ya, keluar di luar
doa setelah selesai, bukan di dalamnya. Satu saja yang nggak ada itu, ya, nggak ada. Dia bukan ibadah nih, yang nggak bisa dikatakan ibadah ini. Apa? Merokok. Merokok itu nggak ada doa memulai dan setelahnya ini. Ini mungkin ada tetangga kita yang kurang menerima hal ini, tapi memang nggak ada kok. Apa ada ya? Insya Allah nggak ada. Saya belum menemukan. Ini yang merokok ya agar tersinggung ya, agar tersinggung. Memang saya menyinggung betul. Terus terang saya menyinggung. Karena memang kenyataannya nggak ada kok. Semoga Allah memanjangkan dan melindungi Ustadz Muhammad Jazir. Ini saya kutip dari dia dan saya membenarkannya. Tak cari-cari orang ketemu itu. Doa sebelum merokok dan sesudahnya. Iya, belum ketemu saya. Tolong kalau ada saya dikasih tahu kalau ada ya. Jadi kita itu liya'budun, untuk beribadah, bukan untuk kerja. Maksudnya begitu ya. Maka dijelaskan di sini, kesungguhanmu ijtihaduka fima dumina laka, kesungguhanmu terhadap apa yang sudah dijamin bagimu, wa taksiruka fima tuliba minka, dan kekuranganmu terhadap apa yang sebenarnya kamu harus kerjakan. Ya sajane kita suruh ibadah tetapi kita bermalas-malasan begitu ya. Dalilun, menunjukkan ala intimasil basirati minka, atas matinya hati kita. Saya ulangi, kesungguhanmu terhadap apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu terhadap apa yang sebenarnya harus kamu lakukan, itu menunjukkan bahwa telah matinya hatimu. Ngoten loh mas. Matinya hati seseorang itu ketika dia tidak menyadari bahwa hidupnya di dunia ditakdirkan oleh Allah liya'budun. Nah begitu ya. Karena itu untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala selalu menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u, bersegeralah. Jadi untuk kepada ampunan Allah itu kita harus sungguh-sungguh. Maksudnya gitu loh mas. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersungguh-sungguhlah kamu terhadap ampunan dari Rabbmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sari'u itu sur'ah. Sungguh-sungguhnya di situ gitu loh maksudnya. Kaitannya dengan ini berarti kesimpulannya yang dituntut dari kita itu adalah bagaimana kita betul-betul totalitas di dalam memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kaitannya dengan liya'budun tadi. Ngerti ya, bisa dibedakan ya. Dimana kita harus betul-betul memberikan nutrisi kepada hati kita dengan ibadah mahdoh seperti sholat yang sudah ditentukan waktu tempat ya, tata cara sholat 5 waktu dengan rakaat yang bermacam-macam itu. Begitu caranya. Atau zikir pagi dan sore, jaga betul itu. Karena zikir ini, doa sekali lagi, adalah merupakan senjatanya orang-orang beriman. Nggak bisa direbut itu. Meskipun tangan kita diputus, kita masih bisa berdoa dengan isyarat misalnya begitu ya. Jadi senjata yang tidak bisa dilucuti dari orang-orang beriman adalah doa. Hatta
mungkin sampai dia tidak memiliki kemampuan berkata-kata, hatinya tetap bisa meratap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan doa, zikir ini energi kita. Salah satu di antara energi yang bisa membuat kita bertahan menjalani kehidupan ini adalah zikir kita kepada Allah. Ingatnya kita kepada Allah. Kita itu bahkan terhadap perkara yang sepele, kesandung, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu musibah. Musibah itu umum, apa saja. Bukan inna lillahi istirja. Itu bukan istirja, itu maksudnya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun tidak semata hanya untuk orang yang meninggal dunia, tetapi apapun kejadian yang menimpa kita, bisa berupa kita tersandung atau kesenggol atau kena lebah. Di rumah saya ini ada lebah, buat sarang sendiri, dia pilih itu. Berarti Allah berkehendak rumah saya dipilih jadi tempat lebah. Saya bukan peternak lebah, ini lagi mikir gimana cara ngambil madunya, kan begitu. Seperti saya kan ibadah saya kan guru. Saya memilih istilah yang bagus sekarang. Ibadah saya adalah guru. Ibadahnya Mas Budi dodolan banyu. Jadi enak gitu mensikapnya. Kerja itu hampa seolah-olah hanya sebuah usaha. Tapi kalau kita menyebutnya ibadah dalam bentuk mengajar, berbeda. Ada tekanan di sana, ada harapan bahwa apa yang kita upayakan bernilai pahala di hadapan Allah. Itu bedanya. Kalau antum tiap pagi banting tulang tanpa ada rasa bahwa saya berkebutuhan dengan apa yang saya lakukan berupa ibadah dodolan banyu gui, itu antum tidak letakkan bahwa itu ada ibadah, ya hanya kerja, akhirnya hampa, rasanya capek gitu loh, lelah, akhirnya terkesan sia-sia. Ketika kemudian perolehannya sedikit, dia berusaha meningkatkan, padahal memang hari itu jatahnya cuma segitu. Nah sekarang saya tanya, kecuali air ya, semua orang jualan kalau sudah baratan ya sepi ya. Ini baratan pada ngumpul semua karena nggak pada kan begitu toh, wayahe ngaji gila itu. Tapi antum gak usah khawatir, masih nelayan tetap ada pekerjaan lain, yaitu ngangsu kawruh ya, yaitu tolabul ilmi seperti ini, supaya kita paham. Oh iya ya, memang sedang diingatkan oleh Allah dengan cuaca yang berbeda. Lek nekat ya bisa tekan beda alam. Bawean niku ditemukan entah masih hidup apa tidak, wallahu alam gitu loh. Itu saudara suruh istirahat, nggak usah ngotot. Sudah jelas baratan, budal ya wassalam. Banyak cerita kembali pulang nama, ngoten lho maksudku ya kan. Nah pada kondisi seperti ini rasa mempeng di dalam mencari, karena sudah dijatah. Jadi jatahnya sekarang antum ini ditakdirkan oleh Allah menghadiri majelis taklim untuk mengasah, mempertajam basirah ini. Karena kalau itu tidak terjadi pada diri kita, mati hati kita ini. Kalau sudah mati hatinya, imannya sudah membuka ruang kepada terjadinya potensi maksiat. Oleh karena itu, al-faraghu mafsadatun. Kekosongan itu memang menimbulkan kerusakan. Untuk mengatasi kekosongan seseorang tidak bisa faida faragta fansob. Kalau kamu menghadapi kekosongan, lakukan satu pekerjaan lain. Lakukan satu ibadah pekerjaan lain yang dengan ibadah itu membawa manfaat, tambahnya nilai ruhiyah kita ini. Nah, dari situ akhirnya
sampai kepada suatu makom ketika kita itu kalau tidak berdoa itu merasa sesak, merasa ada sesuatu yang hilang pada diri kita, merasa ada sesuatu yang rugi. Kalau sudah sampai kondisi seperti itu berarti antum sudah sampai kepada hidup hati itu. Paham maksudnya ya? Hidupnya hati adalah ketika seseorang selalu menjaga hubungannya dengan Allah melalui zikir, melalui sholat, melalui sedekah, ya kan? Seperti itu. Dan sedekah itu saudara, Anda tidak perlu sedekah dengan jumlah uang nunggu 100.000. Nggak, 5.000 itu loh, 1.500 itu boleh kok sedekah. Sedekah itu bukan persoalan nilai, paham ya? Tapi persoalan keikhlasan. Tentu saja kalau ininya jumlahnya besar, tentu pahalanya besar. Tetapi bisa jadi dia jumlahnya besar, hancur. Jumlahnya besar, bubar. Kenapa? Karena besarnya nilai merusak hatinya, jatuh kepada ujub, habis. Begitu ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang ditakdirkan Allah terjaga dia dari ujub, sum'ah dan riya. Beliau mendemonstrasikan, menunjukkan mudzaharah, terbuka memberikan ini. Maksudnya supaya diikuti dan tidak ada yang bisa mengikuti masalahnya. Hatta Umar bin Khattab. Karena semua hartanya diikhlaskan untuk jalan Allah. Semua itu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, lalu apa yang kau tinggal untukmu dan keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar, hartaku itu adalah Allah dan Rasulnya. La haula wala quwata illa billah. Ini makom yang nggak terkejar saudara, nggak terkejar. Umar bin Khattab terhenti di separuh harta yang dia mampu. Begitu ya. Abu Bakar semuanya. Kita 100.000 kadang-kadang juga jani yo 50 wae jani 50 tuku kopi sate ngono. Ada rasa masihan eman gitu. Lah itu berarti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita tentang kualitas zikir kita itu ya. Tidak, jadi begini maksudnya, zikir itu memang mengharuskan kita untuk menghadirkan Allah di depan kita. Kita sedang berbicara ihsan kan kemarin, bagaimana kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah kita lihat. Fa illam takun tarahu, kalau kamu nggak melihat, fa innahu yaraka. Sekarang ini kita sedang disaksikan Allah. Sekarang ini. Tapi karena Allah itu tim yang tidak terlihat, kekuatan iman kita ini yang kita pupuk di dalam zikir kita setiap pagi dan sore. Mulakno, tolong saya bilang ya. Ini kan saya sedang melakukan ibadah sebagai guru ngaji panjenengan. Tolong pagi sore itu jangan sampai luput zikir pagi dan sore ya. Kalau perlu kita cari itu, kita bagikan itu secara majanan gratis itu, zikir pagi dan sore ya. Bawa itu setiap pagi dan habis sholat asar dibaca sambil diartikan, dimaknai artinya ya. Semakin antum bisa menikmati artinya kemudian meresapi, itu namanya tadabbur. Itu ada rasa nikmat mas, tenan. Nek sorone bos saestu itu tenan. Iman itu harus ada rasanya gitu. Kalau nggak ada rasanya itu nanti kita hampa. Sehingga dalam persoalan ini saya mau melanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi, carilah, fima ataqallahu daral akhirata, carilah apa yang telah didatangkan kepadamu darul akhirah,
upayamu untuk bisa mencapai akhirat yang baik. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia itu ada. Maksudnya ya tetap antum beribadah dalam profesinya masing-masing, gitu ya. Ini kita mau merubah paradigma kerja, sehingga kayaknya kalau hanya kerja itu muatan nilai daripada ibadah dalam kerja itu hampa. Tapi kita balik, ibadah dalam bentuk menjadi guru, ya itu kan kerja juga Ustaz. Iya, tapi kalau ibadahnya yang dijadikan titik tekan, harapannya kepada Allah untuk mendapatkan barokah dari hasil, itu lebih baik. Itu maksudnya. Karena persoalan kita diciptakan, tidaklah kita diciptakan illa wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Nah itu tadi ya. Ada satu yang bukan ibadah tadi, apa namanya Pak? Yang bukan ibadah? Merokok itu nggak ada apa doanya, baik sebelum maupun sesudahnya. Ya, itu menurut apa Ustadz Muhammad Jazir Hafizahullah. Ya, dan saya membenarkan hal itu. Saya memang belum menemukan dalilnya. Masuk akal benar. Membaca bismillah termasuk bid'ah berarti. Ya, piye ya? Itu kan gini, kalau kamu pakai logika. Ini kan itu ini kan sampean bekerja sebagai apa? Dodolan banyu toh. Sudah dapat uang kan? Uangnya dibelikan rokok. Oke. Habis itu dibakar apa dicuci? Pak, diobong apa dicuci pakai sabun? Nih dicuci pakai sabun ya nemen. Harusnya disumut pakai api. Iku sing logikanya. Tetapi akhirnya logika yang lebih dalam itu berpikirnya begini. Berarti aku selama ini beribadah, golek banyu, dodolan bubur, wes oleh duite, ya toh. Terus ditukokno rokok, diobong. Berarti itu kan bakar uang toh. Betul apa tidak? Betul ya. Nah, ketika antum bakar uang, masa bakar hasil daripada ibadah antum? Halo. Pakai bismillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya orang mungkin toh. Astagfirullah. Kira-kira begitu ya. Saya bukan madhab yang mengharamkan, ini ikhtilaf Mas. Ini ikhtilaf, tapi Muhammadiyah menetapkannya haram. Kalau saya makruh. Mungkin saya disenangi oleh tetangga sebelah ya. Wah Ustadz Dipa orang mengharamkan. Untuk saya ya. Tapi saya menghormati pendapat Muhammadiyah itu. Muhammadiyah simpel banget emang. Cuman saya berusaha dengan keterbatasan ilmu saya menetapkan itu makruh ya. Jelas itu makruh. Yang jelas nggak bikin jadi mubah apalagi halal ya. Itu udah sepakat, teman-teman sebelah juga gitu. Nggak mungkin jadi mubah apalagi jadi halal. Tapi makruh ya, makruh. Nah, maksud saya begini. Penetapan saya seperti ini ada faktor-faktor yang sifatnya fikih, ada faktor-faktor yang sifatnya sosial gitu ya, sosial. Jadi di dalam memberikan sebuah edukasi kepada publik ada penetapan yang memang harus hitam putih, tek haram gitu ya. Tetapi saya agak kesulitan mencari dalil yang spesifik karena teman-teman sebelah ini selalu menanyakan dalilnya di nek haram itu dalilnya apa gitu loh. Maksudnya dalilnya begini, at-tadkhinu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tadkhina haramun, itu memang enggak ada. Yang ada adalah dampak daripada perbuatan itu. Gitu loh. Itu. Jadi dampak dari perbuatan merokok itu memang bahaya. Menurut istilah usul fikih disebut ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Maksudnya menghilangkan bahaya itu sesuatu yang wajib. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada bahaya berarti itu harus
kita hilangkan. Bagaimana caranya? Dari sekian kesimpulan itu dikeluarkanlah beberapa perbedaan cara menyimpulkan hukum, ya. Seperti itu. Jadi para bapak sekalian dan hadirin hadirat ummahat yang ada di belakang atau di online, mari sama-sama pada posisi ini kita ingat bahwa kita seperti ini. Saya bisa duduk menyampaikan, bapak-bapak bisa duduk mendengarkan. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mensyukuri nikmat ini, ya. Dengan mensyukuri nikmat, la in syakartum. Apa dampaknya? La azidannakum. Pasti Allah akan tambah itu. Nikmatnya itu pasti itu. Itu udah hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Mensyukuri nikmat, ditambah nikmatnya oleh Allah. Ditambah nikmat itu bukan ditambah nominal harta, kuantitas produk, bukan semata itu, tetapi ditambah suasana hati yang semakin hidup. Oleh karena itu ijtihadaduka, kesungguhanmu terhadap apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu terhadap apa yang sebenarnya dituntut darimu. Seperti zikir kita, sholat kita, itu kita dituntut untuk temenan. Jadi kerja itu ya berjalan saja, maksudnya mengalir. Tapi kalau udah urusan zikir, mengingat Allah, sari'u, sungguh-sungguh, serius. Kalau sampai kita begini, saya itu selalu memohon kepada Allah, ya Allah, mampukan saya bisa antara ucapan dengan memaknai apa yang terucap ketika saya berdoa itu, saya bisa merasakannya. Bisa dipahami ya Pak ya? Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, selesai. Itu bisa kita ucapkan, tetapi memaknai Rabbana atina, Rabbana wahai Rabb kami, kalau perlu dibetek ke sito-sito Pak. Rabbana wahai Rabb kami, atina datangkanlah kepada kami, fid dunia di dalam kehidupan dunia ini, hasanah kebaikan. Dirasakanlah. Rasa ngebut. Udah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya tuh nggak habis pikir ya kalau ada orang sholat taraweh itu dengan kecepatan tinggi seperti itu tuh. Amin, amin, amin. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin karena keterbatasan ilmu, tapi saya kok melihat ada sesuatu yang hilang di situ ya. Apa Pak? Mendapatkan kecepatan, kehilangan rasa. Apa Anda bisa menikmatinya? Tidak mungkin. Tidak bisa. Tumakninah itu diajarkan oleh Rasulullah. Sholat itu dengan tenang, diresapi. Yaitu tadi, iman itu harus ada rasanya. Ya, harus ada rasanya. Nanti kalau sampai level tertinggi, iman itu akan didatangkan kepada antum ujian. Nah, iki wes. Ujian sepinya yang beli. Kan ringan ya. Tapi kalau ujian mulai diawasi, diintai, ditangkap, dipenjara, terus naik gitu, dibunuh, diusir. Antum bisa lihat ya kebahagiaan penduduk Gaza Utara pulang, rumahnya hancur Pak. Itu bahagia bisa pulang kampung, rumahnya hancur, wallahi hancur, bahagia. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kita bisa mencapai makom itu enggak ya? Bagaimana tidak mencapai makom itu mereka? Setiap hari mereka mendengar desingan peluru, setiap hari mereka melihat dentuman bom, gemuruh bangunan-bangunan yang runtuh, jeritan anak-anak kecil yang
kemudian menahan sakit atau serpihan tulang, retaknya, otak dan lain sebagainya. Seluruh kejadian tentang kekejaman di muka bumi itu terjadi di suatu tempat yang disaksikan oleh mata dunia yang membisu. Tapi kita masih punya hati, kita masih punya doa, kita masih menjaga zikir, sehingga kita nyambung. Indonesia ditempatkan juara pertama 4 tahun berturut-turut menurut penilaian dunia terhadap kemampuan sedekah, padahal kita negara yang tidak kaya. Kita bukan mencari itu gitu loh, karena kita terpanggil bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto sudah tegas-tegas melakukan bahwa pembelaan terhadap Palestina akan terus berlangsung sampai merdeka. Maka kita harus dukung ini, ya, dukung. Saya memang nggak memilih Prabowo ya, tetapi ketika dia melakukan kebaikan, ya harus kita dukung. Termasuk upayanya untuk mengembalikan aset-aset negara dari para maling-maling ini. Jadi bicara politik ini, kembali ke laptop, nggak ada laptopnya ini. Jadi intinya kemanusiaan adalah harga yang harus kita tunaikan kepada saudara-saudara kita. Dan insya Allah Masjid Al-Ikhlas, saya sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hambal, semoga Allah menjaganya dan melindunginya, bahwa kita akan menyambut seruan daripada Bapak Yusuf Kalla. Di setiap masjid diadakan kotak khusus untuk pembangunan masjid di Gaza. Ini sudah seruan beliau sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, dan Al-Ikhlas termasuk di dalamnya. Maka nanti saudara-saudara, selain kotak itu ada kotak khusus untuk pembangunan masjid di Gaza. Ya, mudah-mudahan keringat kita nanti ada di Gaza, keringatnya dulu. Nanti kalau sudah Allah berdekakan, kita sholat berjamaah di sana, insya Allah, insya Allah. Dan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi ya. Kayaknya perlu takbir ini ya. Takbir! Allah. Ya, biar semangat. Allahu Akbar ya. Saya ketika satu forum di Solo itu, Densus bilang supaya ada yang mimpin takbir. Wih, keren ini. Iya benar ini. Beneran saya bilang iya. Kenapa nggak Densus saja yang takbir? Enggak. Kalau satu-satu kalau takbir mantap katanya. Oke, saya yang mimpin takbir. Jadi Densus sekarang sudah senang takbir karena mereka menyadari bahwa Indonesia ada ini ya dengan kekuatan jiwa, roh, pengorbanan, darah, air mata para syuhada. Itu sejarah mas, sejarah. Soekarno bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Ulama lah yang menyusun draft pembukaan Undang-Undang Dasar, Piagam Jakarta dan lain-lain semuanya, sehingga kita bisa bersatu sampai hari ini. Itu yang perlu kita perhatikan. Break azan dulu, silakan. Bagi yang batal wudhu bisa ambil air wudhu dan kembali ke tempat semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatul qiyamati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa basal maqam mubtadil. Baiklah para hadirin sekalian. Jadi ijtihaduka fi ma dumira laka, kesungguhan terhadap apa yang telah dijamin bagimu, wa taqsiruka, dan kekuranganmu terhadap apa yang sebenarnya dituntut darimu, itu mengantarkan kita kepada satu kesimpulan bahwa jangan berlebihan dalam mengejar dunia. Jangan berlebihan di dalam mengejar dunia. Kenapa? Karena rezeki kehidupan sudah ditentukan oleh Allah, dumina, sudah dijamin, dumina, ya. Dia fi'lul madhi majhulun, ya. Sehingga seseorang tidak perlu terlalu berlebihan dalam mencarinya sampai dia melupakan kewajiban ibadah dan memperbaiki akhlak, ya. Ya. Meskipun usaha itu penting, tetapi harus disertai dengan keyakinan bahwa rezeki itu sudah diberi, dijamin oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah prioritas kewajiban yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Yang dituntut dari kita, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan zikir, dengan ibadah dan lain sebagainya, untuk taat, beribadah, berakhlak baik, ya. Jangan sampai kemudian kesungguhan kita terhadap usaha-usaha mencari nafkah itu akhirnya menihilkan akhlak kita, meninggalkan masjid, melalaikan panggilan azan, gitu ya. Nah begitu. Jadi ada satu keadaan di mana seseorang sedang asik bekerja, azan, saya azan di seneni, lah kau wis azan ki piye ta? Iki wis durung rampung. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Semoga tidak terjadi kepada kita. Maksudnya begitu ya. Yuk kerja, silakan jalani. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu terhadap keduniaan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat-baiklah kamu seperti Allah berbuat baik kepadamu, ya. Wala tabgil fasada fil ardi, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin.
karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi kita ini hadir di hadapan manusia adalah menjadi rahmat bagi alam sekalian, ya. Antum bisa melihat bagaimana terjadinya perjanjian damai gencatan senjata menyebabkan terhentinya pertumpahan darah, itu kan bagus. Kemudian kembalinya warga Gaza ke kampung halamannya, kemudian bisanya masuk bantuan, di mana mereka sampai setahun itu pada kondisi makan rumput itu loh. Saya kemarin itu kan manggil Ustadz minta tolong pakai mesin rumput ini. Saya lihat rumput ini, saya agak merpes milih itu karena saya membayangkan rumput ini yang dimakan oleh penduduk Gaza ketika dihajar habis-habisan sama Israel itu. Tapi mereka tetap bertahan dan bertakwa kepada Allah. Ya itulah, Masya Allah ya, penduduk Gaza ini dalam pandangan saya mereka lebih dicintai di sisi Allah karena sabarnya mereka mengarungi derita ini. Mereka telah bersahabat dengan penderitaan. Mereka sudah berdamai dengan musibah. Musibah tidak diletakkan sebagai musuh, tapi musibah dijadikan sebagai sahabat. Kalau sudah begitu kan enteng. Apapun yang datang dari Allah dianggap baik meskipun itu berat. Ucapan alhamdulillah, anaknya meninggal, suaminya meninggal, bapaknya meninggal, cucunya meninggal, di hadapannya hancur lebur, percikan darah, potongan daging bersebaran. Ucapannya alhamdulillah. Kita ini yang harus hati-hati ini, nggak ada kejadian apapun ya, sehingga kita harus lebih banyak bersyukur gitu loh maksudnya. Nah saudara-saudara sekalian, monggo silakan kalau ada pertanyaan bisa dibuka aja sekarang. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Ya, silakan. Ya, monggo. Nanti Kak Fik agak maju sedikit. Nanti sampian agak maju sedikit biar lebih enak. Monggo, Kak Fik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Iya. Tentang keimanan saudara-saudara kita yang di Gaza. Kemudian kita perbandingkan dengan keimanan kita yang di sini, yang serba aman, tidak ada masalah apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah keimanan dan ketakwaan seseorang itu berpengaruh juga dengan tempat? Maksudnya tempat dan situasi apa mempengaruhi iman seseorang? Misalnya seperti kita ini tempatnya di Gaza, ini kemungkinan insya Allah kita akan seperti mereka juga keimanan kita. Iya. Nah, apakah itu mempengaruhi atau bagaimana? Atau memang Allah sudah memberikan anugerah keimanan kepada seseorang itu tidak pengaruh antara tempat atau gimana gitu. Iya. Artinya apakah mungkin misalnya kita di sana, apakah mungkin bisa beriman sekuat mereka sampai makan rumput pun mereka tetap menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Masyaallah. Langsung. Kalau saya mau mengambil sebuah ilustrasi bagi yang berada di laut, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak yang tinggi, tidak ada yang difikirkan pada saat itu kecuali satu ucapan yang keluar dari lisan, Allah, ya Allah, astagfirullah. Batas antara hidup dan mati tipis. Di kondisi apapun setiap kita, meskipun tidak berada di Gaza, maksud saya,
Masing-masing kita merasakan situasi kritis pada kehidupannya. Pasti pernah merasakan hal itu. Contoh yang paling simpel adalah kalau untune loro, sakit gigi, siapa yang antum panggil? Ayo, Allah, ya Allah. Betul ya? Begitulah. Nggak perlu ke Gaza. Apalagi yang di sana, maksudnya begitu ya. Gitu. Itu yang sederhana. Ya Allah, sakit, pusing, ya Allah. Itu hidupnya iman itu dia. Kalau orang luar negeri, oh my God, lihat api itu, Los Angeles, oh my God, oh my God. Selama ini lupa. Iya, selama ini lupa. Lupa sengaja lagi. Tapi dihadirkan oleh Allah sebuah peristiwa. Allah nunggu nih. Manggil nama gua nggak ini? Gini. Nama saya dipanggil nggak? Panggil. Apa arti panggilan mereka dengan panggilan kita? Apa yang membedakan? Beda. Yang kita panggil Allah, Allah lebih memperhatikan kita dan tersenyum memberikan rahmat dan ridhonya karena kita ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bedanya. Oh my God-nya mereka ingat pada saat itu, tapi sudah nggak ada artinya karena tidak ada tiket yang mereka ikrarkan. Itu persoalan. Betapa bahagianya kita kalau begitu kan. Maka tempat perjalanan itu berpengaruh terhadap keadaan kita. Nah, kalau kita di kondisi di mana Allah karuniakan kita bisa duduk nyaman tanpa desingan peluru, iso ngaji tanpa dentuman bom, tanpa harus tiarap ketika ada pesawat bla 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 bla. Tahu-tahu ini runtuh. Allahu Akbar. Nyaman kita ini. Gini nih kita bersyukur gak? Wajib itu, bersyukur tuh wajib. Sekarang ini kita harus banyak bersyukur. Kalau ingin nikmatnya ditambah. Oleh karena itu dalam satu hadis di riwayat Ahmad disebutkan begini. Man lam yasbir, man lam yaskur ala ni'ami. Siapa yang tidak bisa bersyukur atas semua nikmat yang telah kuberikan padanya, walam yasbir ala balai, dan tidak sanggup untuk bersabar terhadap semua ujian yang kuberikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama, keluar dari kolong langit. Hadis qudsi. Wal yatlub robban siwaya, untuk mencari rob selain diriku. Bisa? Tidak ada. La ilaha illallah, hanya Allah lah Rabb kita. Maka kita hidup di dunia ini sekarang ya syukur, alhamdulillah. Nah, bentuk rasa syukur kita berbagi, ngono gitu loh maksudnya. Rogoh kantong saat dalam-dalamnya keluar sebanyak-banyaknya. Meskipun kita tidak bisa seperti Abu Bakar, Umar, tali paling tidak ya aja 2.000 cacah kaya nemen. Long sedekah, bukan menghina, bukan. Tapi kalau mampunya ke situ enggak apa-apa. Maksud saya, ki wong nampu gitu loh, maksudnya begitu. Tapi sing ditokno 2.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada keseimbangan itu. Paham maksudnya? Enggak seimbang. Kalau pendapatannya misalnya 5 juta, itu kan 2,5% zakat itu. Selebihnya sedekah. Masa ngeluarin 2.000? Nah itu enggak bersyukur namanya, ya.
Kata Ustadz, yang penting ikhlas. Ya, itu ikhlas bagi yang nggak mampu, Mas. Ya kerjanya ya sehari cuma dapat 100.000, ya 2.000, ya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi posisi letak itu memang sangat berpengaruh. Nah, ketika di Gaza persoalannya adalah sabar dan berharap pertolongan Allah, selesai. Kalau di sini persoalan kita adalah syukur, gitu maksudnya ya. Karena kita hidup dikaruniai keamanan, kenyamanan, ketenangan, sehingga kita bisa beribadah dalam bentuk profesi kita masing-masing, dan hasilnya kita bagi kepada orang yang sedang kena musibah, gitu ya. Iya. Lanjut. Iya. Monggo, Kak Abik. Monggo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya catatan gini, Ustaz. Ya. Sawabikul himami la tahriku aswaral akdari. Kekuatan himah-himah tidak akan mampu mengoyak tirai-tirai kodar-kodar. Iya. Kemarin juga jenengan menjelaskan tentang ayat tentang innallaha ya la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berusaha untuk mengubah sendiri. Nah, ini seolah-olah bertentangan, Ustadz. Dalam syarah hadis arba'in juga dijelaskan bahwa qadar itu bisa berubah. Nah, ketika kita menjumpai persoalan seperti ini, kita bersikap bagaimana, Ustadz? Tolong dijelaskan, itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Di dalam hikmah yang ketiga disebutkan sawabikul himami la tahrikul aswarul aqdar. Jadi kekuatan harapan, kesungguhan dalam menghadapi sesuatu itu tidak bisa meruntuhkan pagar takdir, ya, pagar takdir. Hubungannya dengan innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum tersebut berusaha untuk merubah nasibnya adalah ketika usahanya itu sejalan dengan kehendak Allah, begitu ya. Tetapi ketika dia sudah tidak berusaha terus, kemudian dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, itulah yang dimaksud dengan usaha keras seseorang itu tidak bisa merubah takdir nafsinya, yang memang Allah tunjukkan hal itu tidak bisa berubah bagi dirinya. Yang bisa berubah bagi dirinya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah bagi dirinya, gitu ya. Ada sejalan. Kalau sampai itu tidak ditunda, memang Allah merencanakan sesuatu yang sedang ditunggu oleh Allah darinya, tentang bagaimana dia mensikapi itu dengan sabar. Paham maksudnya ya? Nanti kita akan sampai kepada materi yang keenam. Ini menarik, ini hubungannya dengan harapan dan doa kita. Kita berdoa tapi kok nggak dikabulkan, ini nggak gitu ya. Ada dua, nanti insya Allah 2 pekan lagi kita bahas. Kayaknya mungkin perlu 2 kali pertemuan itu, karena ini hubungannya dengan beberapa usaha kita yang ternyata mentok. Padahal Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri, gitu ya. Ya, artinya dia rubah nasib dia. Yang pertama adalah bahwa posisi takdir yang ditetapkan pada dirinya, meskipun tidak sesuai dengan keinginannya, ketika dia mensikapinya dengan sabar, maka itulah karunia Allah bagi dirinya dalam mensikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Kalau sesuatu yang dia usahakan untuk berubah sesuai dengan harapan dia, berarti itu adalah sesuai dengan kehendak Allah atas apa yang dia inginkan. Bisa dipahami ya? Dan itu ujian bagi dia untuk
bersyukur. Kita kan kalau minta dikasih seneng, alhamdulillah terima kasih ya. Terus kalau minta nggak dikasih, mesti agak gimana gitu maksudnya ya. Nah di situ semuanya ujian itu. Ujian tentang bagaimana kita mensikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, satu. Ujian tentang bagaimana kita mensikapi sesuatu yang pertama yang tidak sesuai dengan keinginan, kita sikapi dengan sabar. Yang kedua adalah mensikapi sesuatu yang dengan takdir Allah sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur. Udah, antaranya seperti itu. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu sejalan dengan takdir Allah begitu. Ketika itu tidak sesuai, maka sadarilah bahwa Allah sedang menguji apakah kamu sabar dengan ujian ini. Begitu ya. Jangan mempertanyakan, oh kok aku sungguh-sungguh lah. Memang nggak boleh sungguh-sungguh kok maksudnya. Dilakukan sekedarnya saja. Maksudnya ya berjalan. Ya. Yang sungguh-sungguh itu apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Begitu. Sungguh-sungguh tuh di situ. Nah, di sini maksudnya supaya kita bisa mengatur keseimbangan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan semua apa yang kita inginkan dari upaya-upaya itu tidak menghilangkan rasa berprasangka baiknya kita kepada Allah bahwa Allah sedang menguji kita, bukan menyalahkan takdir. Bisa paham ya tuh ya? Sehingga dengan seperti itu yang jadi adalah pahala, dengan sebab kita menerima itu sebagai ujian dari Allah. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kok iso ngene. Ya sudah, kalau sudah begini berarti ya sampai di sini kehendak Allah. Sabar, selesai, pahala. Masya Allah. Sabar syukur itu adalah pakaian yang harus kita kenakan setiap hari, gitu ya. Satu lagi, ada Mas Wildan, dekatkan biar terdengar. Mas. Ininya satu ya. Mik. Digeser. Ya, tolong digeser. Ya. Monggo Mas Wildan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz tentang gerakan membangun kembali masjid di Gaza. Jadi saya tanya bagaimana teknisnya, kemudian pengumpulannya bagaimana, apakah pengumpulannya itu setiap bulan atau bagaimana, kemudian diserahkan kemana, karena insya Allah banyak dari lembaga-lembaga ataupun musola yang ingin mengikuti. Ya. Terima kasih. Ya, untuk langkah pertama kita penuhi saja seruan Bapak Yusuf Kalla untuk membuat sunduk atau kotak khusus pembangunan masjid Gaza atau Palestina atau daerah-daerah yang di sekitar sana di setiap masjid, ya, masjid. Kenapa setiap masjid? Karena dia ketua Dewan Masjid Indonesia gitu. Adapun lembaga pendidikan lain, saya pikir ya nggak ada salahnya ikut menyumbang gitu. Tentang teknisnya bagaimana, saya belum tahu. Nanti dari pihak DMI lah yang akan mengatur secara nasional. Tugas kita untuk pertama ya ngumpulin. Jadi kalau antum lihat sunduk ada pembangunan Masjid Gaza, masukin semua di situ, ya. Berapapun antum punya masukin. Yang pendapatannya 10 juta sebulan misalnya, ya keterlaluan lah kalau masukin 2.000. Maksud saya begitu loh maksudnya ya. Cek nemennya astagfirullahaladzim. Ya iblis aja langsung tepok jidat. Kok iso ya? Maksudnya ojo ngono. Kalau 10 juta masukin 5 juta. Ah, ngono maksudnya gitu. Kalau mau kayak Umar bin Khattab, kalau mau kayak Abu Bakar masukin dapat 10 juta masukin 10 juta, itu Abu Bakar. Kalau Umar dapat 10 juta masukin 5 juta. Nah, paling enggak ya 1 juta lah masukin. Jangan sampai itu dihuni oleh yang abu-abu tuh. Kotak infak tuh paling banyak abu-abu. Kita lihat warna merah kaget kita. Kok bisa ya? Saking jarangnya orang sedekah. Ini kan masalah berarti kita ini.
Ada apa dengan kita kok susah sekali ngetokno 1.000, boleh itu 1.000 dijaga betul aja, jangan sampai kelipet gitu ya. Giliran ada 2.000 golek sing welek dikasih sama astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Jadi begitu ya Mas. Untuk teknis saya tidak tahu, tapi insya Allah nanti dari DMI Dewan Masjid Indonesia akan mengatur langkah selanjutnya. Pokoknya sekarang kumpulin aja duitnya ya. Saya ingin kita semangat ya. Jadi inilah yang disebut sebagai jangan sampai kita waktasiruka fima tuliba minka, kekuranganmu terhadap apa yang seharusnya kamu lakukan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah dalam bentuk profesi kita masing-masing tadi, hasilnya langsung kita sedekahkan, karena memang sedekah, sholat, zikir, zakat, macam-macam semua amal soleh itu yang dituntut dari kita untuk kita jangan sampai menguranginya. Begitu ya. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita di kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo. Mohon maaf untuk teman-teman semua yang belum dapat kebagian buku Al-Hikam ini. Berdasarkan instruksi dari Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo ini supaya dibagikan dengan gratis. Dan ini satu lembarnya, satu buku ini 10.000. Dikumpulkan 150 orang, ketemunya 1.500.000. Uangnya belum ada, jadi nyicil, insya Allah nyicil sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan ada tambahan untuk bisa membagikan kepada seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu semuanya. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.